Baiklah, selamat pagi anak ibu sekalian. Berjumpa kembali bersama Ibu Riwi dalam daring matematika. Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Pertemuan kita kali ini kita berbicara mengenai statistika, masih sama seperti pertemuan kita minggu lalu. Namun bedanya adalah minggu lalu kita berbicara mengenai penyajian data. Di sana kamu dituntut bisa menentukan apa itu sampel, apa itu populasi, kemudian kamu sajikan dalam diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pertemuan statistika kali ini berbicara mengenai pemusatan data. Pemusatan data itu apa nanti ya. Nah, ini Ibu udah tampilkan nih soal yang kejurusan kamu langsung, karena kan diharapkan kamu setelah selesai belajar matematika statistika ini kamu harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah soal tentang boga dalam menghitung rata-rata keuntungan. Kelak kalau misalnya kamu nanti lulus dari SMK dan berwirausaha, kamu harus tahu berhitung ya. Karena kalau misalnya kamu tidak tahu menghitung berapa sih untung saya, berapa sih rugi saya, mana sih masalahnya, kamu gak akan bisa maju nantinya ya. Nah ini dalam satu minggu Ani membuat 3 jenis kue yang berbeda. Nah berikut hasil penjualan ketiga jenis kue tersebut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kue A, kue B, kue B sudah ditampilkan nih penjualannya ya. Nah modal untuk kue A itu 200.000, kue B 250.000, kue C 225.000 dengan modal berbeda. Ani ingin tahu berapa sih rata-rata keuntungan dari setiap jenis kue. Kemudian kue jenis mana ya yang memiliki untung paling banyak? Kemudian berapa sih keuntungan untuk semua total penjualan kuenya? Untuk apa dia tahu? Dia harus tahu. Seandainya nih, kue A ternyata yang memperoleh keuntungan rata-rata paling besar. Berarti berikutnya saya harus memproduksi kue A lebih banyak. Atau, kue C kenapa ya sedikit keuntungannya ya? Apa yang salah ya? Dia harus tahu di mana kekurangannya. Kedepannya dia bisa memperbaiki diri dalam memasak kue. Nanti kita jawab, pasti kamu bisa jawabnya setelah kamu dengarkan Ibu. Permasalahan di busana butik. Seorang penjahit menerima orderan membuat gaun pengantin, gaun pesta, gaun anak, gaun ulang tahun. Berikut tabel lama pengerjaan dan harga dari jahitan. Gaun pengantin lama pengerjaan 30 hari dengan upah 2 juta. Gaun pesta pengerjaannya 20 hari upah 500.000. Gaun anak 10 hari upah 200.000. Gaun ulang tahun 12 hari upah 225.000. Penjahit ingin tahu nih, berapa ya rata-rata pendapatan saya dalam satu minggu? Kemudian orderan mana yang memberikan pendapatan paling kecil? Nanti kita jawab. Kamu pasti bisa jawab sendiri. Sepertinya kamu sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan penjelasan Ibu mengenai statistika kita kali ini. Ukuran pemusatan data. Apa ya ukuran pemusatan data? Nah, Ibu jelaskan, karena katanya tak kenal maka tak sayang. Kita harus mengenal dulu. Pemusatan data merupakan nilai tunggal yang mewakili semua nilai dalam distribusi. Nah, ada 3 jenis ukuran pemusatan data. Ada mean atau rata-rata, ada median, ada modus. Namun, pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas mengenai mean atau rata-rata. Data itu ada 3 jenis nantinya ya. Ada data tunggal, ada data berkelompok atau frekuensi, dan ada data interval. Data tunggal itu, tunggal bukan satu di sini maksudnya. Dia data yang sederhana. Kalau kita ambil sampel, misalnya Ibu ingin mencari tinggi badan dalam satu kelas, itu bisa dikatakan data tunggal. Karena sampelnya masih 30-40 orang. Namun kalau seandainya sampelnya itu sudah 100, kita sudah bisa masukkan dia ke data kelompok atau data frekuensi. Artinya kita kelompokkan nih
Nah, misalnya tinggi badan 150 cm berapa orang, tinggi badan 165 cm berapa orang, ada pengelompokan. Nah, kalau misalnya dari interval apa itu, datanya itu sudah luas banget ini sampelnya ya, populasinya itu sudah satu sekolah contoh nih, ibu mau melihat tinggi badan. Nah, satu sekolah kalau ibu cari rata-ratanya dengan data tunggal, aduh ibu, bukan tidak bisa ya, tapi peluang untuk salah itu besar. Nah, jadi nanti kita buat intervalnya, nanti Bu jelaskan ya, sabar ya, ini dulu ya. Nah, min, apa itu rata-rata ya, atau min, simbolnya X bar. Ini kita baca X bar dengan simbol X, ada garis di atas. Data tunggal itu data X1, X2, X3, X4 sampai dia Xn. X1 artinya data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Kalau kita ubah ke bahasa Indonesia seperti itu membacanya ya, sampai data terakhir. Kalau datanya ada 10 ya X10. Yang ditanya apa rumus rata-ratanya? Rata-rata itu jumlahkan semua data dibagi banyaknya data atau N. Jumlahkan aja, data pertama tambah data kedua tambah data ketiga tambah data keempat sampai data terakhir ya. Kamu bagi dengan N, berapa banyak datanya? Kalau banyak datanya ada 5, bagi 5. Kalau datanya ada 10, bagi 10. Atau bisa juga kita simbolkan X bar ini atau min ini dengan sigma. Sigma ini sudah Ibu jelaskan pada pertemuan kita di kelas 10. Sigma itu sama dengan total ya, atau jumlah ya. Ini masalah simbol sama aja ya. Nah, di mana tadi sudah Ibu jelaskan, X itu adalah nilai dari suatu pengamatan. Nilainya ya, nilai pertama, nilai kedua, nilai ketiga, atau data pertama, data kedua, data ketiga. Kemudian N ini adalah banyaknya pengamatan. Sebagai contoh sudah Ibu tampilkan di sini contoh yang sederhana ya. Hitunglah min dari data 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, min tadi atau X bar atau rata-rata, jumlahkan semua data, data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, kamu jumlahkan ya. Bagikan dengan 5. Kenapa 5? Karena datanya ada 5. Nah, setelah kita jumlahkan totalnya 15, kamu bagi 5 sama dengan 3. Ibu sudah tampilkan soal kontekstual. Masalah kontekstual artinya adalah masalah yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ibu ingin menghitung rata-rata pengeluarannya selama 1 minggu atau 7 hari setelah melakukan pencatatan pengeluaran. Didapat rincian sebagai berikut. Senin pengeluarannya 120.000, Selasa 65.000, Rabu 75.000, Kamis 50.000, Jumat 90.000, Sabtu 80.000, Minggu 150.000. Berapa ya rata-rata pengeluaran ibu dalam 1 minggu? Kita hitung saja. Ingat, rata-rata tadi adalah jumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Jumlahkan semua pengeluaran ibu ini selama seminggu. Kamu bagi dengan 7. Kenapa bagi 7? Karena ada 7 hari yang kita cari. Nah, setelah kita jumlahkan hasilnya 630.000. Kamu bagi 7. Ketemulah rata-ratanya 90.000. Dengan kata lain apa? Berarti rata-rata pengeluaran ibu selama 1 minggu adalah 90.000. Ibu sudah menyiapkan evaluasi buat kamu ya. Evaluasi ini tujuannya adalah ibu ingin melihat kamu paham tidak apa yang ibu jelaskan. Ibu harap kamu paham, dan kalaupun kamu tidak paham silahkan kamu tanya di WA grup diskusi kita, bakal ibu jawab ya. Pasti ibu jawab, jangan kamu lihat sama teman kamu ya, jangan yang penting selesai. Nah, ibu tidak melihat kamu benar atau tidaknya, tapi kamu paham atau tidaknya. Nah, evaluasinya seperti ini. Silakan lihat nilai akhir dari rapor semester, kemudian tentukan min rata-rata. Yang semester terakhir ya, tentukan rata-rata. Jadi itulah gunanya kita belajar matematika. Dengan kamu mengetahui rata-rata nilai kamu bisa tahu, oh ternyata sekian rata-rata saya. Itulah standar guru membuat kamu peringkat 1, peringkat 2, sampai peringkat terakhir ya. Jadi bukan karena oh ini ganteng nih, ini cantik nih, cocok ini peringkat 1 ini. Bukan seperti itu. Oh ini nggak pernah ini negur guru ini peringkat terakhir aja deh, tidak ya. Itu dari rata-rata melihatnya. Oke, baiklah. Jadi jangan lupa kamu selesaikan. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak paham silakan ditanya, dan jangan lupa kamu mengisi daftar hadir dari link Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup untuk melihat kamu hadir atau tidak dalam penjelasan Ibu. Sekian penjelasan Ibu, Ibu harap kamu paham, dan untuk pertemuan berikutnya
Kamu harus paham dulu ini ya. Oke, sekian, terima kasih.